Jangan membenci, jangan menyakiti, jangan melukai, jangan membicarakan, jangan membelakangi, jangan membuat marah. Sabarlah, jagalah hati agar selalu memandang manusia dengan hati yang bersih. Al-Huda TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah seorang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lis-zakati fa'ilun. Mereka yang membuat hidupnya penuh dengan gemar berbuat baik kepada orang lain dengan sedekah yang dikeluarkan. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang mampu menahan kemaluan-kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kecuali mereka mengambil istrinya yang halal untuk dipergaulinya. Siapa yang tidak menjaga kemaluannya, bahkan mengambil di luar istrinya, demi Allah, mereka tergolong orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang memenuhi amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Mereka yang mampu menjaga waktu salat-salatnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Inilah golongan orang-orang penghuni surga Firdaus dan ia kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Mu'minun Surat 23 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jagalah salat dan peliharalah salat subuh, sebab salat subuh disaksikan Allah dan malaikat. Dan bangunlah kalian pada sebagian malam untuk beribadah tambahan kepada Tuhan kalian. Tegakkan salat tahajud. Maka barang siapa yang mampu menjaga tahajudnya, Allah akan meletakkan di satu tempat bernama Maqamam Mahmuda, tempat yang paling mulia yang hanya diduduki oleh orang-orang yang suka dengan tahajud. Quran Surah Al-Isra Surat 17 ayat 78 dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan jangan tinggalkan salat wusta, salat asyar. Berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Semoga menjadi hamba-hamba yang selalu dicintai Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita awali dengan berdoa, ibu-ibu. Mari kita awali berdoa jamaah semuanya, sebab demi Allah setiap langkah yang diawali dengan doa akan berakhir dengan berkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusur. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Berdoalah dengan nama Allah, panggil nama Allah terbaik dengan Asmaul Husna. Maka siapa yang menyebut namanya, Allah akan mudahkan segala urusan hidupnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafiq, Ya Mu'iz, Ya Mubin, Ya Sabir, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adil, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasim,
يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا ضعيف يا شهيد يا عوف يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حبيب يا مقسي يا مبدي يا مؤيد يا مؤيد يا مبين يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا محسن يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بديع يا بكي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jangan membenci, jangan menyakiti, jangan melukai, jangan membicarakan, jangan membelakangi, jangan membuat marah. Sabarlah, jagalah hati agar selalu memandang manusia dengan hati yang bersih. Demi Allah, orang yang hatinya bersih akan tampak dari sikap dan perbuatannya. Mengawali dengan hati yang bersih akan membuat yang duduk di sini senantiasa bahagia dan tenang. Yang kedua, saya akan mengajak jamaah bersolawat dulu sambil saya tanamkan kebiasaan untuk bersedekah di pagi hari. Alladzina yunfikuna bi amwalihim bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang punya tabiat bersedekah di malam dan siang hari atau di malam dan pagi hari, demi Allah, Allah lancarkan rezeki. Amin. Ayat ini mengajarkan agar rajin bersedekah minimal sehari 2 kali. Coba ibu bapak praktikkan. Sehari 2 kali minimal sedekah Anda, maka janji Allah Anda tidak akan dibuat bersedih. Ayo, hari ini sambil berselawat kita bersedekah, memberikan pertemuan kita. Ada doa, ada zikir, ada sholawat, ada ilmu, ada sedekah. Demi Allah, kita akan berkah pulang dari tempat ini. Silakan tim untuk membawakan tangan ajaibnya dan kita sambil bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Nabi semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kalau ternyata yaumul hisab itu ada, inilah materi kita pagi ini. Inilah materi kita pagi ini. Amalan peringan hisab di akhirat. Semoga materi ini menyadarkan kita hidup bukan cuma di dunia. Di dunia hidup betul, tetapi setelah kehidupan di dunia Anda akan memasuki fase alam yang keempat, namanya alam barzakh. Tidak cukup ibu-ibu di alam barzakh, karena akan duduk di fase alam yang kelima, disebut alam akhirat pun. Ada 5 fase. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, yang kelima alam akhirat. Dan Anda duduk di nomor 3 sebelum memasuki rumah masa depan. Jemaah, apakah sudah siap kalau jam 12 nanti mati? Demi Allah Bu, saya pernah merasakan fase mau mati. Saya pernah merasakan fase itu ketika sedang perjalanan berdakwah menuju daerah kemarin terakhir Palu. Entah kenapa dada ini terasa sesak, keringat dingin, menyempit. Saya merasa, ya Rob, ini apakah saatnya saya mati dalam mobil? Jangan ya Rob, jelek banget mati dalam mobil. Padahal dalam perjalanan berdakwah, tapi keringat dingin, dada sudah tersengal-sengal. Itu baru fase tidak ada apa-apanya. Sedangkan orang sakaratul maut, puncaknya akan merasakan 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Allahu Akbar. Apa iya kita mampu jamaah menahan 300 kali tusukan pedang ke dada? Itu puncak dari sakaratul maut, dan setiap orang akan menikmatinya. Siap tidak siap, kuat tidak kuat, Anda akan menikmati proses tersakit dalam pencabutan nyawa dari jasad. Itu kenapa hari ini ayo sadarkan diri, siapkan mental. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak memandang waktu, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, namun semua bergantung persiapan diri kita. Jemaah, apakah sudah siap nanti jam 12 ya? Ragu-ragu saya melihatnya. Seandainya jam 12 malam nanti Anda dicabut, sudah siap? Kenapa belum? Ya. Sebelum segalanya terlambat, ayo persiapkan dari sekarang. Ada virus yang sangat membuat kita lupa kepada Allah jamaah. Virus ini lebih jahat daripada corona. Virus ini lebih jahat daripada COVID. Dan Nabi menyebutkan kalau sudah terkena virus ini, hancur lahir batin. Dan Nabi mengatakan, apa virus itu Rasulullah? Al-wahan. Faqala qailun, sahabat bertanya, al-wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Anda terlalu sibuk dengan dunia, sementara persiapan akhirat minimalis. Makanya tadi saya tanya, sudah siap? Belum. Itu apa? Itu sadar diri kalau ternyata kita banyak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan kalau sudah otak, hati, dan cenderung pada urusan dunia, demi Allah kita terjangkit satu virus yang bernama al-wahan. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Sementara persiapan menuju akhirat, persiapan menuju mati yang jelas-jelas sudah di depan mata. Ibu,
mati itu pasti apa enggak sih? Pasti. Sudah tahu pasti, tapi Anda santai-santai saja. Aneh kan? Ya. Dunia ini ditinggalkan enggak sih? Tinggalkan. Sudah tahu dunia ditinggalkan, tapi Anda begitu liar sama dunia. Jemaah, Ya. betul kan? Betul. Suami, anak, istri, harta semua akan ditinggalkan. Tapi kenapa lengketnya sampai ke lubuk hati yang paling dalam? Anehnya, kematian di depan mata sudah pasti akan menjemput Anda, tetapi Anda santai-santai saja. Inilah kenapa hadir di tempat ini. Ayo sadarkan diri kalau ternyata yang pasti harus dipersiapkan lebih serius lagi, Ibu. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa, Mati. bapak-bapak, Mati. ibu-ibu, Mati. Ustaz Riza, Mati. Ibu puas banget ya. Emang ada masalah apa kita ini? Jemaah, memang betul. Mau Ustaz ke, DPRD ke, Ketua Majelis Taklim ke, siapapun ke, pasti mati. Tapi lucunya sudah tahu pasti mati. Persiapan kita terlalu sederhana. Jemaah, lalu apa yang mesti kita lakukan sekarang, Ustaz? Kita harus tahu amalan yang meringankan hisab kita di akhirat. Amalan apa yang meringankan kita di akhirat, jemaah? Amalan terbesar apa dari perintah Allah yang sifatnya ibadah dan mutlak dilakukan serta merupakan kunci dari diterimanya amalan-amalan yang lain. Demi Allah, kalau amalan ini baik, semua akan baik. Tetapi kalau amalan ini buruk, semua akan buruk. Inilah kajian oleh pagi ini. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466. Abu Thahir berkata hadis ini hasan. Apa bunyinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inilah amalan penentu terbaik hisab kita nanti. Inna awwala yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amalan pertama yang akan dihisab adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka Anda sukses dan beruntung. Wa in fasadat, kalau salatnya kacau, salatnya tidak khusyuk, tertunda-tunda, meninggalkan, demi Allah, faqad khaba wa khasara, Anda akan bangkrut dan rugi. Inilah yang harus kita jaga dulu. Amalan sholat. Karena yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Hisab yang akan meringankan semua ibadah adalah sholat. Penentu diterimanya ibadah yang lain adalah sholat. Hajimu, sedekahmu, puasamu, semua bergantung kepada sholatmu. Kalau sholat sebagai pintu pendobrak utama baik, maka demi Allah ibadah yang lain pasti diterima. Jemaah, ayo kita perbaiki kualitas sholat. Pertama, tadi saya membaca surat Al-Mu'minun di awal muqaddimah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sholat yang dikatakan baik
Sholat yang dikatakan berkualitas adalah sholat yang selalu meneteskan air mata ketika Anda sedang berhadapan dengan Allah. Pertanyaannya, apakah kalau sholat selalu meneteskan air mata? Kadang-kadang Ustaz, tapi air mata buaya. Kenapa air mata buaya? Karena Anda menangis sebab punya kebutuhan. Ya Allah, giliran Anda butuh, datang merengek-rengek seperti anak minta permen. Giliran kebutuhannya sudah selesai, bye-bye. Ya enggak? Kita ini dekat kusuk karena butuh. Ya Allah, cicilan belum selesai. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Ketika Anda masalah, ketika Anda punya masalah, Anda begitu khusyuk. Selesai masalah, wes 14 akhirnya itu dia. Coba model sholat begini nggak bisa. Karena apa? Ibu tahu sifat sholat Nabi itu, Bu, kalau beliau sholat, semua makmum itu meneteskan air mata sampai ada yang sesegukan. Jambut mereka basah dengan air mata. Karena apa? Begitu indahnya ayat-ayat yang dibaca, penuh dengan al-mau'idhah, nasihat-nasihat tentang kehidupan. Tapi kalau kita sholat jarang netesin air mata deh. Kenapa? Karena tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena tidak tahu artinya. Seandainya jamaah paham mulai dari takbiratul ihram sampai salam artinya dari Allah, pikiran Anda tidak akan punya kesempatan untuk berpikir yang lain. Karena paham, Rabbi ghfirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Artinya sayangi aku, tinggikan derajatku. ya Allah, at-tahiyyatul mubarakatus Salawatu thayyibatu lillah. artinya no. Bukan aku karam deh. Jamaah, kenapa yang sederhana ini Anda tidak perhatikan? Padahal hasilnya ini adalah penentuan. Punten, ketika Anda sholat tapi tidak tahu artinya, maka demi Allah pikiran Anda terbang kemana-mana. Demi Allah, Anda akan memikirkan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Allahu Akbar. Apa? Ciren tadi udah dibayar belum? Bukan. Setiap orang yang tidak tahu arti bacaan sholat, demi Allah, pikiran Anda akan terbang kemana-mana. Itu sudah otomatis. Makanya hal pertama yang harus kita perbaiki adalah harus paham apa yang diucapkan oleh mulut. Allahu Akbar. Enak kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya kan? Jadi enak, paham. Sami Allahu liman hamidah. Apa, yuk. Sami'un itu mendengar. Sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, hamba yang memujinya. Kalau ini paham demi Allah, Anda tak akan pernah punya waktu untuk berpikir yang lain. Coba, yang lebih parah lagi kalau membawa masalah dalam sholat. Salah besar Anda Ibu. Kalau punya masalah mau sholat, taruh dulu masalahnya. Yakinkan Allah akan menjawab setiap masalah dengan jawaban-jawaban yang indah. Betul? Tapi kalau masalah dibawa dalam sholat, sampai terngiang-ngiang masalah dalam sholat, demi Allah, Anda tidak percaya kepada Allah kalau Allah Maha menyelesaikan masalah Anda. Jamaah, ketika Anda sholat, Anda menikmati jamuan.
Ibu, Ya. jamuan itu enak. Ada yang suka karedok? Jemaah, Ya. sholat itu jamuan. Kita makan menikmati. Artinya apa? Selama Anda sholat demi Allah, masalah sebesar apapun akan terselesaikan. Selama Anda sholat, apapun yang terjadi akan dimudahkan. Sebab sholat adalah jamuan. Jamuan khusus dari Allah untuk membuat Anda bahagia. Masa sih Ustaz? Coba Anda buka surat Al-Baqarah 153. Apa bunyi surat Al-Baqarah 153? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Salat hadir memberikan pertolongan jamaah. Salat hadir memberikan ketenangan jamaah. Salat hadir memberikan jawaban dari setiap masalah jamaah. Salat hadir adalah jamuan khusus dari Allah yang harus Anda nikmati. Lalu kenapa Anda tidak menikmati kajian salat yang sudah Anda lakukan? Ibu, Ya. sholat itu nikmat. Kalau ibu tahu sholat itu lebih dahsyat daripada jamuan, enaknya luar biasa, lezatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Lalu kenapa Anda sholat tidak merasa nikmat? Karena tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena tak tahu artinya. Selama Anda tidak tahu artinya, punten, sholat Anda kacau. Jadi besok majelis Alim Nurul Izzah harus membahas satu poin dulu deh. Perbaiki sholatnya. Hafalkan semua arti bacaannya. Khusyuk sampai meneteskan air mata. Demi Allah, Anda merasakan lezatnya sholat kepada Allah. Karena sholat adalah jamuan. Jemaah, yang kedua yang harus diperbaiki, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Sholat harus tepat waktu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang betul-betul mukmin bergetar kalau disebutkan nama Allah. Maka kalau sudah dipanggil buat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas tinggalkan urusan-urusan yang bisa ditinggalkan. Ibu, Ya. kira-kira kalau dipanggil suara adzan, ibu gembira nggak sih? Ya Allah. Ibu, Ya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kalau dengan suara adzan bergetar jantungnya. Ibu, kita biasa aja kali ya. Biasa. Mulai hari ini biasakan. Makanya saya akan sholat di masjid ini agar masjid ini menjadi saksi. Karena apa? Sholat duhur itu waktunya panjang. Dalam artian sholatnya banyak. Lam yada arba'an qabla duhri. Nabi itu mengawali 4 rakaat sebelum duhur. Wa arba'an ba'daha, menutup 4 rakaat setelah duhur. Ditambah duhur 4 rakaat. Totalitas qabliyah ba'diyah 12. Apakah selama ini ibu 12 rakaat? Jamaah, demi Allah, siapa yang menjaga sholat duhur qabliyah ba'diyah 12 rakaat, Allah akan mengabulkan semua hajat dan membebaskan Anda dari api neraka. Kan saya bilang sholat itu jamuan, Bu. Ustaz, kenapa qabliyah duhur harus 4 rakaat? Futihat abwabus sama. Siapa yang mampu 4 rakaat sebelum duhur, pintu langit akan terbuka dan mengabulkan semua doa-doa Anda. Allahu Akbar. Kan jamuan itu, Bu. Ini jamuan loh. Wa arba'an ba'daha. Siapa yang menjaga 4 rakaat setelah duhur, maka Anda akan terbebas dari jilatan api neraka. Masya Allah. Ini jamuan, betul? Lalu kenapa tidak Anda nikmati jamuan ini, jamaah?
Jamaah. Ya. Belum lagi sholat asyar. Apa kata Nabi? Rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-asyar. Rasulullah akan mendoakan agar dia dicintai Allah, orang yang menjalankan 4 rakaat sebelum asyar. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah jamaah sudah mempunyai 4 rakaat sebelum asyar? Itu jamuan loh. Anda akan mudah dicintai Allah, Anda akan mudah disayangi Allah kalau menjaga arba'at qoblal asyar, 4 rakaat sebelum asyar. Dan Ustaz, apa rumus dari rezeki yang panjang? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Kan ini jamuan ibu-ibu? Jamuan bukan? Siapa yang menjalankan 2 rakaat sebelum subuh, rezekinya dijamin lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Aku tahu tapi jarang dikerjakan. 2 rakaat sebelum subuh. Setiap sholat ini jamuan jamaah. Maka siapa yang menjaga sholat dari Allah, hidupnya bahagia. Dan tadi saya membaca Muqaddimah Al-Baqarah 238. Hafidus sholat wassolatil wusta. Jagalah sholat, lebih-lebih sholat asyar. Hati-hati. Nabi berkata, man taraka sholat al-asyar, siapa yang berani meninggalkan sholat asar dengan sengaja, faqad habita amaluhu. Demi Allah, meruntuhkan semua sholat-sholat yang telah dikerjakan sebelumnya. Ibu bersedekah subuh, sholat tahajud, qobliyah subuh, sholat duhur, tapi asarnya sengaja ditinggalkan demi Allah. Hari itu hancur semua amalan yang sudah ada. Jemaah, itu kenapa sholat ini penting. Ustaz, sholat itu mengundang rezeki. Ya, siapa yang rajin 4 rakaat sholat duha di pagi hari, Allah cukupkan rezekinya di hari itu. Kan ini jamuan aku ya. Jaminan dari Allah, 4 rakaat duha menjamin rezeki. Allahu Akbar. Lalu kenapa jamuan ini tidak dinikmati? Apalagi yang mampu menjaga sholat tahajud. Masya Allah. Ibu, semalam sholat tahajud? Ada yang gak sholat? Innalillah. Jemaah, maka yang harus kita perbaiki ini adalah amalan-amalan sholat. Rasulullah berkata, sholat minimal untuk umat Rasulullah 40 rakaat siang dan malam. Apakah Bapak dan Ibu sudah mencapai 40 rakaat? Yang pertama, sholat wajib siang dan malam 17 rakaat, ditambah sunnah rawatib qobliyah ba'diyah 12 rakaat, 17 tambah 12 29, ditambah 11 rakaat tahajud dan witir, total 40 rakaat. Siapa yang menjaga sholat wajib qobliyah ba'diyah ditambah tahajud 40 rakaat minimal, demi Allah Anda tergolong orang pilihan. Apalagi ditambah dengan sholat duha, tahiyat masjid. Makanya tadi saya ke masjid tidak langsung duduk ibu. Sholat dulu, saya ingin masjid dulu bisa menjadi saksi. Nanti kalau saya mati, maka tempat ini akan menjadi saksi amal soleh yang pernah saya kerjakan. Makanya kalau masuk rumah Allah, jangan langsung duduk ya. Sholat dulu 2 rakaat tahiyat masjid. Lebih bagus lagi, syukur wudu. Habis wudu, sholat tahiyat, tambah lagi syukur wudu. Itu kebiasaan yang tidak ditambahkan Rasulullah ketika memasuki masjid. Demi Allah, ketika Anda mampu menjaga sholat-sholat yang disunahkan oleh Rasulullah yang telah diwajibkan, maka demi Allah hidup kita pasti berkah dan bahagia. Apa inti dari hadis yang saya sampaikan? Yang pertama adalah tolong mendobrak diterimanya amal soleh yang lain tergantung kepada sholat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat sunnah, sebab sholat wajib yang buruk
makmum akan ditutupi dengan sholat sunnah. Hiasi dengan sholat sunnah, hiasi semuanya, taatlah kepada Allah. Demi Allah, ini bukan cuma menguntungkan di hari hisab nanti, tetapi akan membuat kita bahagia di dunia. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ustaz, sholat itu bikin awet muda. Kok bisa? Karena keriputnya kulit bergantung dari tekanan darah tinggi Anda. Coba kalau kulit sudah mulai keriput, bergantung dari tekanan darah tinggi Anda. Awet muda itu jangan dilihat dari luar dulu, tapi dari dalam. Orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak mudah emosi, mudah memaafkan, menerima kekurangan orang, tidak mudah mencaci maki, menjaga hati, pasti lebih awet muda wajahnya. Tapi orang yang suka marah-marah, temperamen, emosi, meluapkan semua apa yang menjadi penyakit dalam hatinya, demi Allah, stroke, asam urat, darah tinggi, kolesterol, penyakit lambung, liver, semua akan mendatangi Anda satu-satu. Lebih-lebih penyakit gula. Punten, orang yang punya penyakit diabetes, gula, saya jamin orangnya temperamen. Punten jangan tersinggung ya. Ya punten jangan tersinggung. Rata-rata yang terkena penyakit diabetes, gula, orangnya temperamen. Ibu, sholat itu apa yang diobati pertama? Ketenangan hati. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari kekejian, sholat mencegah dari kemungkaran, menghapus emosi. Makanya ibu kalau lagi marah cepat sholat 2 rakaat. Wudu Allah Akbar. Cepat. Jangan ambil handphone bikin status. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jemaah, saya paling gak suka itu curhat sama manusia. Manusia khianat, susah menerima amanat. Jangan ngomong-ngomong ya. Besoknya udahlah, jangan bersandar kepada manusia. Anda punya zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menceritakan luka hati, jangan pernah menceritakan masalah diri, jangan pernah mengorek-orek apa yang terjadi, sebab semuanya serahkan kepada Allah, zat yang maha memberikan ketenangan hati. Ibu, awet muda, jangan suka marah ya. Bagaimana cara meredam emosi? Perkuat diri dengan zikir dan sholat. Demi Allah, pengelolaan hati tergantung kepada sholat. Sholat yang khusyuk dan baik. Coba orang yang sholatnya tidak bagus tidak bisa. Minum sampai berulang-ulang. Kenapa? Saya grogi Ustaz Riza. Mudah gelisah. Jamaah, jangan pernah menjadi orang yang haus dengan pujian. Karena apa? Kalau sudah orang itu haus pujian, begitu tidak dipuji, ikhlas karena Allah, datang karena Allah, insya Allah lebih baik. Jamaah, yang kedua, 5 obat awet muda istri.
5 obat awet muda perempuan. Yang pertama, skincare. Ini Ustaz apa sih? Saya nggak promosi, jualan. Yang kedua, body care. Yang ketiga, hair care. Yang keempat, rekening care. Yang kelima, pasangan care. Kalau sudah ini, selamat Anda. Rekening care, pasangan care. Kalau sudah rekening care dan pasangan care sudah ada, lanjutnya jangan lupa pakai skin care. Bukan, saya datang ke masjid tidak dibayar. Pendanaan semua oleh Nazula Skincare. Jadi segala kebutuhan saya selama di Bandung ditanggung oleh PT ini. Makanya ada dakwah Ustaz Iza bayar nggak? Enggak. Saya tidak menerima serupiah pun dari masjid. Saya tidak mengambil serupiah pun ceramahnya. Tetapi nanti akan ada penggalangan untuk qalbi Quran karena beliau akan mendirikan pesantren. Dan Ustaz Riza gimana biayanya? Ibu, saya safari dakwah gratis. Jadi siapa yang ingin didatangi saya, jangan mikirin soal biaya. Nanti yang ingin saya datangi majelisnya, hubungi Qalbi Center. Gratis, gratis. Saya datang dengan kendaraan sendiri. Saya mau hotel sendiri. Tetapi memang ada yang mendanai. Apa yang mendanai? Nazula Skin. Kalau Anda ingin awet muda dan selalu disayang oleh suami, jangan lupa pakai perawatan harian dari Nazula Skin. Apa itu Nazula Skin? Tolong dong jemaah, ini penting. Penting banget. Nazula Skin adalah krim dengan 3 tipe. Yang pertama adalah True Bright untuk membuat wajah glowing. Yang kedua, Acne menghilangkan jerawat. Yang ketiga, Pitosil Anti-Aging menghilangkan kerutan-kerutan atau flek hitam di wajah Anda. Satu paket ada apa aja? Yang pertama, hiasi pagi hari dengan facial wash. Cuci muka jangan dengan sabun mandi ya, tapi sabun khusus muka. Karena demi Allah sabun mandi itu soda apinya terlalu tinggi, sedangkan kulit muka itu tipis. Yang kedua, habis mandi pakai toner. Ini adalah double cleansing. Pakai kapas membersihkan wajah setelah pakai facial wash. Habis ini jangan lupa pakai serum jamaah. Ya Allah, mukanya langsung lah jamaah. Dan yang berikutnya pakai day cream ya. Kalau keluar ibu harus pakai day cream. Ini ada SPF 30, anti UV sinar matahari. Jadi kenapa Anda sudah ada flek? Sebab ibu tidak pakai sunscreen, tabir surya. Ibu, tabir surya itu dipakai sehari 3 kali, setiap 4 jam. Reply. Penting, kenapa? Kalau tidak, sinar matahari akan tembus. Karena matahari ini akan tembus ke muka. Sedangkan krim ini hanya tahan 4 jam. Reply. Makanya noda hitam akan hilang. Kalau malam hari sebelum tidur pakai night cream. Ini yang penting karena malas rata-rata perempuan pakai krim malam. Sedangkan krim malam paling bekerja. Jadi insya Allah 5 paket ini akan membuat Anda harganya tidak boleh disebutkan di masjid. Yang berminat silakan nanti ke stand kami ya. Dan sudah sih, ibu, kalau barang tidak bagus saya jamin kembalikan. Kalau tidak memperbaiki apa yang Anda inginkan di wajah, kembalikan uang Anda. Karena demi Allah, saya tahu proses pembuatan dari bahan-bahan premium. Bepom halal kemina, semua halal dan tidak bisa dilakukan. High premium. Jemaah, soal harga jangan khawatir. Nanti boleh ditanya di luar ya. Oh iya, terakhir yang ingin menjadi agen reseller dan distributor buat bisnis di rumah, kecil-kecilan bergabung bersama Nazula Skin.
hidup bahagia dan berkah bisnis dunia akhirat bersama Nazula. Sudah. Jemaah, punten ya, saya harus sampaikan karena saya dibiayai oleh Nazula untuk safari dakwah ke semua penjuru Bandung Raya. Karena memang ini gratis Ibu, ceramah saya tidak memungut biaya spesial pun, biayanya ditanggung oleh Nazula. Baik, berikutnya sesi terakhir, Ibu sholat zuhur di sini kan? Kalau yang mau sholat zuhur boleh, saya mau sholat zuhur di sini. Saya mau ambil 4 rakaat sebelum zuhur agar terkejar karena ini penting. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nanti yang mau sholat, berarti sholat bareng sama saya di sini insyaallah. Jemaah, Kombi Center. Nah, ini Kang Rian, saya kerjasama sama beliau. Beliau punya yayasan yang bergerak di bidang sosial, Al-Quran distribusi, penghafal Al-Quran dan pesantren. Saat ini Kombi Center lagi membangun pesantren di mana? Di Majalaya. Buat ibu yang ingin melihat pesantren yang akan dibangun, boleh nanti lihat. Pesantren ini gratis. Nantinya akan menerima siswa tanpa dipungut biaya spesial. Tetapi syaratnya harus menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Nanti sekalian informasi, kalau pesantren ini sudah selesai, maka pesantren ini akan menerima siapapun yang ingin menjadi penghafal Quran tanpa dipungut biaya spesial. Tapi hari ini izinkan saya mengajak jemaah untuk buat tabungan syurga. Ayo, mumpung ada kesempatan, semampunya, seikhlasnya, kita bantu membangun pesantren tahfidz Quran, Kolbi Quran di Majalaya. Berapa luas area pesantren ini? 800 meter persegi jamaah. Ayo, dengan kita semangat kita bikin tabungan wakaf pesantren. Demi Allah, orang yang rajin bersedekah dan berwakaf, insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Jemaah, nanti insya Allah ibu yang ikut wakaf akan mendapatkan sertifikat ini. Ustaz, itu manfaatnya apa? Ini hanya pengingat kalau Anda pernah berbuat jariah. Nanti dibuktikan kepada Allah, ya Rabb, aku pernah membangun pesantren, maka jariah ini yang akan kami gunakan. Biasanya kalau pulang haji, kita akan mendapatkan sertifikat ini sebagai tanda bukti kita sudah berhaji. Nah, ini tanda bukti kita ikut wakaf. Bagaimana caranya? Hari ini yang ingin ikut wakaf boleh membayar cash kalau bawa uang, boleh membayar transfer kalau lupa membawa uang, boleh membayar nyicil seperti menabung kalau belum punya uang. Contoh, Ustaz, saya mau wakaf 3 juta tapi dibayarnya per minggu 50.000, boleh? Boleh. Seperti ibu menabung di jalan Allah. Tapi nanti kalau saya mati, itu hutang enggak? Enggak. Karena sudah wakaf beda akadnya dengan hutang. Kalau hutang wajib Anda bayar. Tapi kalau wakaf di saat Anda meninggal tetapi masih punya tanggungan wakaf, maka disitulah selesai perkara sedekah Anda di jalan Anda. Jadi jangan sampai menganggap ini nyicil hutang, bukan. Ini wakaf komitmen. Kapan ada rezeki, silakan ditransfer sesuka hati. Artinya kalau tidak ada rezeki, nggak usah ditransfer. Kalau ada rezeki berapapun, 50.000, 30.000 tiap minggu, ayo kita sama-sama membangun pesantren Kolbi Quran. Jemaah yang berwakaf, insya Allah akan saya doakan hari ini. Langsung berhadapan dengan saya. Mungkin Anda punya penyakit belum sembuh, atau ibu bapak menikah belum ada keturunan, atau punya anaknya menikah belum ada keturunan, atau ingin dimudahkan rezekinya berkat umrah dan haji ke Baitullah,
atau punya orang tua yang sudah meninggal, ingin diwakafkan untuk orang tua sebagai sedekah jariah kuburnya, atau ingin mendoakan anaknya menjadi soleh dan solehah, atau hajat apapun yang saat ini mengganjal di hati kita, ayo kita doakan bersama-sama. Demi Allah, Nabi berkata, "Thalathun da'awatil mustajabat." 3 doa orang yang tidak tertolak. Yang pertama, da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Yang kedua, da'watul musafir. Kami adalah musafir di jalan Allah yang berdakwah tanpa melihat pamrih ataupun rupiah. Tapi kami berjuang untuk Qalbi Center. Agar apa? Agar pesantren yayasannya bisa berkembang untuk umat. Karena punten Ibu, saya melihat gaji-gaji guru di sekolah itu UMR jutaan. Saya nanya sama beliau, berapa guru pengajar Quran di yayasannya? 200.000 sampai 500.000 tiap bulan. Sekarang bayangkan, apakah cukup untuk guru-guru pengajar Quran 200.000? Tidak cukup. Itulah kami juga membuka program santunan bantuan guru ngaji agar mereka lebih sejahtera dengan uang sedekah. Di zaman Rasulullah ada Baitul Mal, jemaah. Apa itu Baitul Mal? Semua zakat dan infak dikumpulkan di negara, di tempat lembaga, nanti lembaga yang akan membantu setiap masalah-masalah umat yang membutuhkan dana. Maka Qalbi Center akan berfungsi sebagai Baitul Mal, menanggung semua permasalahan umat dari umat dan untuk umat. Baik, yang ingin didoakan silakan ikut wakaf ini. Dan saya akan umumkan wakafnya dari yang tertinggi sampai terendah. Kalau yang tinggi tidak cocok, cari yang di bawahnya. Kalau tidak cocok, cari di bawahnya. Kalau tidak cocok, cari di bawahnya. Kalau yang paling rendah saja tidak cocok, maka keputusannya harus cocok. Jangan sampai tidak ikut. Ayo coba kita korbankan semampu kita apa yang kita lakukan untuk agama, untuk adil. Dengan apa? Sedekah. Sebab wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sedekah dan sholat adalah sesuatu yang harus berjalan beriringan. Kalau sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari, sedekah pun harusnya 5 kali dalam sehari. Yang ikhlas hari ini ikut wakaf, tolong angkat tangan dan siap untuk menerima sertifikat. Pembayarannya bebas. Boleh cash, boleh transfer, atau dicicil sesuai kemampuan. Nanti Ibu akan menerima nomor rekening. Ya, di sini ya. Nomor rekening seperti ini. Silakan ditabung sesuka hati. Berapa wakafnya? Kalau ada rezeki kirim. Kalau tidak ada rezeki tidak usah. Insya Allah yang memiliki rezeki kelebihan atau meniatkan diri walaupun tidak ada, demi Allah, Allah akan kabulkan doanya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, saya akan umumkan di angka yang tertinggi dulu. Yang cocok dengan angka ini angkat tangan, maju ke depan, akan saya doakan langsung hajatnya. Pembayarannya boleh dicicil semampunya, suka-suka. Kapan mampu transfer, adapun transfer tidak ada, tidak apa-apa. Ketika ada rezeki boleh ditransfer semampunya. Yang penting niatkan karena Allah, kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan pesantren Qalbi Quran Majalaya seluas 800 meter untuk program penerimaan siswa-siswi penghafal Quran 30 juz gratis kita mulai. Yang cocok di angka tertinggi ini mohon angkat tangan. Pembayaran boleh dicicil sesuai kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang ingin berwakaf di angka 5 juta rupiah. Boleh maju Ibu? Silakan. Boleh maju? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ibu angkat ala yasin. Amin. Sakit?
Sekolah mana? Yang mana? Oh yang mana? Yang berapa tahun? Masya Allah, sekarang sudah baik. Sekarang saya bantu doa juga ya. Baik. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Martiasi. Ibu Martiasi menyumbang 5 juta di awal, Masya Allah, untuk pesantren. Doanya akan saya bacakan hari ini. Yang pertama untuk anak. Oh, segera diberikan jodoh. Baik. Yang kedua untuk semua ibu. Ada air nggak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf 5 juta pesantren diniatkan untuk anak beliau agar diberikan rezeki jodoh segera. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan wakaf ini kebaikan untuk putra beliau. Berikan rezeki jodoh yang berkah ya Allah. Tuntun dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunan yang diridhoi Allah dunia akhirat. Yang kedua, airnya. Bentar ibu, nanti diminum setelah sholat tahajud. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah berkata kehidupan dari air. Air yang dibacakan ruqyah itu akan berubah menjadi obat jamaah. Lebih bagus nanti kalau ada air zam-zam ya. Ada ya, kita doakan juga. Ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam kalau diminum, demi Allah dia akan mengabulkan apa yang diminta. Kemarin ada jemaah haji yang berangkat, 2 minggu minum air zam-zam di Mekah, langsung bisa berjalan dari lumpuhnya. Dan itu diumumkan di TV. Masya Allah. Nah sekarang ini ada air dan juga air yang di rumah, kita doakan untuk kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, diwakafkan untuk mengangkat penyakit beliau. Allahumma rabbana nas'al bihi al-basa asy'an tasyafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'tika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasmika. Bismillahi arkika. Ya Rabb, kami dhaif, kami lemah, kami bertawassul dengan wakaf beliau, kami bertawassul dengan doa ini ya Allah. Dan kami bertawassul dengan air ini. Jadikan sedekah dan air ini sebagai obat syifa untuk menyembuhkan total penyakit beliau dan jauhkan dari penyakit baru yang akan datang. Amin. Terus sertifikatnya Ibu Martiasi sudah. Terima kasih ya Bu. Nanti dicatat ya. Boleh diantar Ibu? Ya, silakan. Baik, Ibu Martias 5 juta pertama untuk membangun pesantren Qaulul Quran. Berikutnya saya mengundang dermawan yang baik hati 5 juta kedua. Silakan. Setelah Ibu Martias ada lagi 5 juta kedua. Ibu, pembayaran boleh dicicil pelan-pelan ya, semampunya. Nanti ada admin yang akan mencatat setiap transfer yang kita lakukan. Ada 5 juta kedua hamba Allah. Silakan. Setelah Ibu Martias ada lagi. Ayo yang punya hajat, keinginan dan doa kita panjatkan hari ini. Insya Allah untuk pembangunan Qalbi Center, untuk pembangunan pesantren dari Qalbi Center. Kami tunggu 5 juta kedua. Silakan boleh baca Ibu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Amin. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sudah terkumpul 10 juta dari 2 orang untuk pembangunan pesantren. Masya Allah. Demi Allah, saya menjadi saksi. Rezeki ini akan menjadikan kebaikan untuk yang bersunat pada ini. Dengan Ibu
Doa ini ajarnya. Masya Allah. Sudah tinggal berangkat aja. Masya Allah. Dipercepat sama Allah. Insya Allah. Ada lagi selain haji. Baik. Ada yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Diwakafkan untuk dimudahkan segera berangkat ke Baitullah bersama keluarga, segera keluarga bersama. Allahumma hajjaka hajjan mabrura wa sya'in mashkura wa dijabatan lam tabur. Ya Allah, berikan kesempatan untuk segera tawaf di Ka'bah, salat di belakang makam Ibrahim, sa'i dari Safa ke Marwah, berziarah ke makam Rasulullah dan wukuf di Arafah. Yang berikutnya doa untuk anak beliau diberikan istri jodoh. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang sedang sakit, Allahumma rabbana astajib basa asyfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Yang terakhir, diberikan suami yang taat kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih banyak. Silakan nanti dicatat ya. Silakan berikutnya 5 juta ketiga ada. Saya umumkan di bawah 5 juta apakah bisa? Yang ingin berwakaf di angka 3 juta dibayar nyicil boleh. Yang ingin berwakaf di angka 2 juta dibayar nyicil boleh. Yang ingin berwakaf untuk pesantren 1 juta rupiah dibayar nyicil juga boleh. Silakan yang ingin didoakan langsung maju ke depan Ibu. Mangga. 5 juta boleh, 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh. Tidak harus dibayar sekarang. Kapan ada rezeki boleh langsung ditransfer sendiri. Silakan yang ingin berwakaf untuk maju. Alhamdulillah. Ketua majelis hakim boleh diri hasil yang pertama untuk almarhum mewakafkan suami beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya Allah, jadikan wakaf kita masuk dalam kubur beliau. Angkat derajatnya, ampuni dosanya, kebaikan dari kata muslim. Yang kedua, airnya ada kan? Lihat. Ini air saya nggak apa-apa, air saya belum bisa. Nggak apa-apa, Bu Edi. Dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengangkat penyakit beliau, Allahumma rabbana istajib basa asyfa syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in dhikra min sabbi kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahumma yasfika. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat penyakit beliau, sembuhkan penyakitnya. Minum setelah tahajud ini insyaallah cepat sembuh ya. Silakan yang ingin berwakaf 5 juta boleh, 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta. Hadiahnya di mana ini? Tadi ke soto. Aku prioritaskan. Ada bukan yang
أشفاء شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وسلام يعطيك من كل شيء مبتلى من سبيل نفس أو عين أو حاسد الله يسلمك بسم الله. Jamaah yang ingin mendapatkan paket nasi skincare harganya 385.000 ya. Sudah ada 5 item, insya Allah produknya bagus. Kalian dia titip rezekinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa boleh ambil. Bantu aja. Diwakafkan keutamaan beliau. Allahumma rabbana sakil basa asy'ata syafi la syifaa illa syifauka syifaa la yughadiru saqama. Wa ala ihsan dan salat hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Untuk rezeki yang mudah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Silakan Ibu. Wah, kalah. Oh yes. Yang punya tempat ini. Masjid Nurul Izana. Al Huda TV.